Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasihmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kita katakan adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang pintar untuk berbicara atau pintar untuk berkhotbah. Jemaat yang pintar untuk mengeluarkan pendapat atau berjejak pendapat satu sama lain atau berdebat. Dan mereka adalah dari golongan kelas atas. Dan disinilah Paulus menyentuh hati mereka ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebuah kekayaan, baik kaya dalam perkataan, pengetahuan, baiklah semuanya itu mereka lakukan untuk membantu orang lain. Hal ini bisa kita katakan kita yang kaya dalam pengetahuan membantu gereja-gereja. Kita yang kaya di dalam perkataan membantu gereja untuk sebagai saluran perpanjangan gereja mengkomunikasikan program-program yang ada dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh umat. Dan dengan demikian kita mengurangi konflik di tengah-tengah gereja itu sendiri. Oleh karena itu ketika gereja berkonflik, sebaiknya marilah kita sama-sama memperbaiki, bukan malah menyalahkan atau lari dari gereja. Artinya kitalah saluran daripada Allah sendiri dalam hal perkataan, dalam hal pengetahuan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, Paulus menyentuh hati oleh jemaat-jemaat Korintus supaya mereka mau memberi. Artinya melakukan amal kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin gereja sudah terlibat di dalam diakonia, tetapi diakonia yang dilakukan dengan menyentuh hati setiap orang. Artinya bagaimana bukan karena materinya, tetapi bagaimana kita menyentuh dengan mendoakannya. Oleh karena itu, amal itu juga sudah diberikan oleh Yesus Kristus
Kristus ketika dia mencontohkan memberi makan 4.000, 5.000 orang, atau perumpamaan Yesus orang Samaria yang baik hati. Kenapa kita harus berbuat amal atau berbuat kebaikan dengan membantu orang lain? Itu seperti minyak di dalam proses hidup kita, memperlancar setiap usaha kita. Tetapi harus kita ingat, ketika kita melakukan amal, berbuatlah itu untuk Tuhan, yang kita aplikasikan untuk manusia, sehingga kita tidak mengharapkan pahala atau mengharapkan kebaikan ketika kita berbuat kebaikan. Oleh karena itu, biarlah kebaikanmu itu dibalas oleh Tuhan, dan kebaikanmu itu juga diketahui oleh orang lain dengan rendah hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajarkan kami untuk berbuat baik dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap pendengar daripada renungan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.